Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan Ibu Rosi di mata pelajaran marketing. Pada hari ini kita akan membahas mengenai segmentasi pasar. Dalam menganalisis segmentasi pasar, kalian akan belajar mengenai pengertian, tujuan, kriteria, dan syarat dari segmentasi pasar. Untuk dasar segmentasi pasar akan kita bahas di pertemuan selanjutnya. Langsung saja yang pertama kita akan membahas mengenai pengertian dari segmentasi pasar. Seperti yang sudah kalian lihat, di sini Ibu sudah mengutip dari beberapa ahli ya. Ibu bacakan di sini menurut Renal Kasali yang dikutip oleh Sutisna pada tahun 2002, segmentasi adalah proses mengotak-ngotakkan pasar yang heterogen ke dalam potensial customer yang memiliki kesamaan kebutuhan dan kesamaan karakter yang memiliki respon yang sama dalam membelanjakan uangnya. Nah, sedangkan menurut Kotler pada tahun 2012, segmentasi pasar adalah pasar yang terdiri dari sekelompok pelanggan yang memiliki sekumpulan kebutuhan dan keinginan yang sama. Di sini dapat kita simpulkan ya bahwa segmentasi pasar adalah pembagian kelompok konsumen atau pembeli yang memiliki kebutuhan, karakteristik, dan perilaku yang berbeda sehingga nantinya menjadi satuan pasar yang lebih homogen dan dapat dijadikan sebagai pasar sasaran oleh perusahaan. Seperti itu. Yang kedua, kita akan membahas mengenai tujuan segmentasi. Tujuan yang pertama yaitu pasar lebih mudah dibedakan. Segmentasi sangat diperlukan perusahaan mengingat banyaknya karakteristik konsumen yang ada di pasar. Akan sulit bagi perusahaan jika terus-menerus mengikuti selera konsumen yang terus berubah di pasar yang heterogen. Itulah mengapa perusahaan perlu melakukan segmentasi pasar. Dengan melakukan segmentasi, maka perusahaan dapat membedakan pasar sesuai dengan karakteristik konsumen yang sama. Dengan begitu, perusahaan akan lebih memahami selera konsumen tersebut dan produk yang dihasilkan pun dapat memenuhi kebutuhan dan keinginan si konsumen tersebut. Tujuan yang kedua yaitu pelayanan lebih baik. Ketika perusahaan sudah mengelompokkan konsumennya, maka perusahaan akan lebih mudah memahami selera mereka. Sehingga pelayanan perusahaan pun akan menjadi lebih baik dan konsumen juga mendapat kepuasan. Tujuan yang ketiga yaitu strategi pemasaran akan lebih terarah. Dengan melayani segmen pasar yang sifatnya lebih homogen, maka perusahaan juga akan lebih mudah dalam merencanakan strategi pemasarannya. Selain itu, strategi pemasarannya pun juga akan lebih terarah dan tepat sasaran. Tujuan yang keempat yaitu menemukan peluang baru. Perusahaan yang memiliki pemahaman atau kemampuan untuk menganalisis segmentasi pasar dengan baik tentunya akan memiliki kemungkinan lebih besar untuk menemukan peluang baru, seperti menemukan segmen pasar yang tidak memiliki banyak kompetitor dan persaingannya belum terlalu ketat. Nah, sehingga ia bisa menjadikan segmen tersebut menjadi pasar sasarannya. Tujuan yang kelima yaitu faktor penentu desain. Segmen pasar yang berbeda tentu membutuhkan pendekatan yang berbeda pula, termasuk dalam hal desain, baik itu desain produk ataupun desain konten promosi. Perusahaan dapat mendesain produk atau konten promosi sesuai dengan kebutuhan dan keinginan segmen yang dipilih. Tujuan yang keenam yaitu strategi komunikasi lebih efektif. Komunikasi akan berjalan lebih efektif jika kita tahu siapa lawan bicaranya. Begitu juga dengan perusahaan. Ia juga dapat berkomunikasi dengan efektif ketika sudah tahu siapa segmen pasarnya atau siapa konsumennya. Berkomunikasi dengan segmen anak remaja atau konsumen anak remaja tentunya akan berbeda ketika berkomunikasi dengan segmen atau konsumen orang yang lebih tua. Maka disitulah fungsinya perusahaan melakukan segmentasi pasar.
Tujuan yang ketujuh yaitu melihat kompetitor dengan segmen yang sama. Setelah memahami konsumen yang berada di segmen pasar, tentu saja perusahaan juga akan dapat mengetahui siapa saja pesaing di segmen yang sama dan kegiatan apa saja yang dilakukan oleh si pesaing. Dengan begitu, perusahaan bisa belajar atau mungkin juga bisa meniru strategi pemasaran pesaing yang seperti apa sehingga bisa menarik perhatian konsumen. Dan tujuan yang terakhir yaitu evaluasi target dan rencana bisnis. Setelah perusahaan memiliki segmen pasar yang akan ditarget atau yang sudah ditentukan, maka perusahaan dapat melakukan evaluasi terkait efektif atau tidaknya kegiatan pemasaran yang telah dilakukan selama periode waktu tertentu. Dari sini, perusahaan dapat mempelajari apa saja yang berjalan dengan efektif dan apa saja yang tidak. Selanjutnya, hasil dari evaluasi ini dapat dijadikan pertimbangan dalam membuat perencanaan bisnis ke depannya. Itulah penjelasan dari ke-8 tujuan segmentasi pasar. Selanjutnya, kita akan membahas mengenai kriteria segmentasi pasar. Nah, di sini ada 3 kriteria dari segmentasi ya. Kita bahas satu persatu, yaitu pemasaran massal. Pemasaran massal yaitu kegiatan produksi, distribusi, dan promosi sebuah produk yang dilakukan secara massal kepada seluruh konsumen atau seluruh segmen pasar. Jadi dalam pemasaran massal ini, sebuah produk ini akan didistribusikan dan dipromosikan kepada seluruh konsumen atau seluruh segmen pasar. Jadi tidak ada pengelompokannya, seperti itu ya. Dan yang kedua yaitu pemasaran produk yang terdiferensiasi. Nah, dalam pemasaran ini perusahaan akan mencoba untuk mengidentifikasi berbagai macam kelompok pembeli tertentu dengan membagi pasar ke dalam 2 kelompok segmen atau lebih. Dan pada masing-masing segmen ditawarkan jenis produk yang berbeda dengan kelompok yang lainnya. Jadi di pemasaran produk yang terdiferensiasi ini perusahaan membagi segmen konsumen kepada jadi beberapa segmen dan kemudian setiap segmen ini ditawari produk yang berbeda-beda. Jadi di sini produknya itu sudah dipasarkan ke dalam segmen-segmen tertentu, tapi ada beberapa segmen seperti itu. Selanjutnya yaitu pemasaran sasaran. Nah, dalam pemasaran sasaran ini, perusahaan hanya memusatkan usaha pemasarannya pada satu atau beberapa kelompok segmen pasar tertentu saja. Jadi di pemasaran sasaran ini, perusahaan lebih menentukan kelompoknya. Jadi produknya ini dijual hanya untuk segmen khusus atau satu segmen pasar yang khusus seperti itu. Yang terakhir, kita akan membahas mengenai syarat segmentasi pasar. Nah, dalam melakukan segmentasi pasar, tentunya diperlukan beberapa syarat agar segmentasi tersebut dapat berjalan efektif dan mendapat hasil yang maksimal. Seperti yang kalian lihat, sudah ada 5 syaratnya. Kita bahas satu persatu. Yang pertama yaitu dapat diukur atau measurable. Maksudnya, harus dapat diukur baik dalam hal besar, luas, maupun daya beli segmen yang akan dituju. Yang kedua yaitu dapat dicapai atau aksesibel. Maksudnya, segmen tersebut harus dapat dicapai dengan baik agar dapat dijadikan pasar sasaran oleh perusahaan. Dan yang ketiga yaitu dapat dibedakan atau differentiable. Maksudnya, segmen harus dapat dibedakan dengan jelas agar dapat membedakan preferensi atau pilihan pembeliannya dari tiap segmen. Dan yang keempat yaitu besar dan jumlahnya cukup berarti atau substansial. Maksudnya, segmen yang ditentukan harus tetap cukup luas sehingga perusahaan akan tetap untung walau hanya melayani satu segmen tersebut. Dan yang kelima yaitu dapat dilaksanakan atau actionable. Maksudnya, segmen yang ditentukan harus dapat dicapai dengan baik agar dapat dijadikan perusahaan sebagai pasar sasaran. Seperti itu.
Nah, itu tadi penjelasan dari materi segmentasi pasar yang sudah Ibu sampaikan ya. Jadi, setelah ini nanti, setelah kalian menonton penjelasannya, jangan lupa tulis di kolom komentar mengenai apa itu segmentasi pasar menurut pendapat kalian. Jangan lupa disertai nama ya. Dan jangan lupa buatlah satu pertanyaan beserta jawabannya untuk kegiatan diskusi setelah ini nanti. Masih ingat kan pembelajaran kita di minggu lalu? Nanti modelnya sama ya, seperti itu model diskusinya. Oke, terima kasih atas perhatiannya. Semoga yang apa Ibu jelaskan ini tadi bermanfaat dan bisa kalian pahami. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.